Yang gini dong. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Selamat datang di channel Niju Roku. Hari ini gue mau riding malam hari Minggu. Jadi gue pengen sedikit ngebahas tentang new normal Jakarta. Ya kita semua udah tahu nih, Indonesia lagi mau menerapkan yang namanya new normal di setiap kotanya. Nah, Jakarta itu termasuk. Nah, Jakarta itu udah masuk di hari ke berapa sih? Udah di minggu kedua. Enggak, ya ini minggu ketiga, malah ini mau masuk ke minggu ketiga dari pertama kali new normal. Dari mulai new normal pertama itu tanggal 15, ya kurang lebih kalau nggak salah tanggal 15 itu Jakarta udah mulai memperlakukan yang namanya new normal. Udah PSBB udah ada, udah new normal, semua udah mulai melakukan aktivitas, udah mulai kerja lagi, termasuk gua udah kerja lagi nih ya. Alhamdulillah gue udah kerja lagi. Nah, tadi pagi itu sebenarnya niatnya gue mau rekaman sambil sunmori, tapi ternyata gue gagal ngerekam. Karena gue udah capek ngomong panjang lebar, nggak kerekam dong. Ya udah, gue rekam ulang aja nih. Ini gue mau riding ke arah Suri Kembangan aja. Nah, perjalanan gue mau bahas tentang new normal yang tadi gue bilang ya. New normal udah berlaku selama 3 minggu. Kayak gimana sih? Ya ini lah, orang-orang udah mulai terbiasa, mulai aktivitas di luar ruangan lagi. Bahkan udah ada yang olahraga malam ya udah banyak. Dengan catatan orang yang beraktivitas itu harus mematuhi beberapa aturan kayak pakai masker, social distancing, jaga jarak gitu ya kan. Terus juga beberapa mall juga udah ada yang buka. Ngomongin soal new normal, ya kan. Terus pasti nggak jauh dari aktivitas warganya nih. Pas new normal tuh udah ngapain sih? Ya kan? Banyak yang udah mulai kerja. Juga udah banyak juga yang udah bosan banget di rumah kali ya, jadi mereka tuh kayak udah pengen buru-buru liburan gitu, pengen buru-buru jalan-jalan. Jadi mall-mall itu ya lumayan rame. Tadi aja tuh udah rame tuh, Mall Senayan City aja tuh udah lumayan rame loh. Ngomongin soal mall itu punya pemberlakuan, beberapa mall sih punya peraturan buat selama new normal ini. Jadi setiap pengunjung yang mau masuk ke mall, khususnya Senayan City, itu dia harus download aplikasi dulu buat scan barcode biar lo bisa masuk ke dalam mall Senayan City. Jadi kalau lo mau main Senayan City, lo harus download dulu aplikasinya. Aplikasi yang buat masuk ke Senayan City itu ada, cuman gue lupa namanya apa. Nanti
gue coba cantumin dah ya, nama aplikasinya tuh apaan. Nah terus ini mall udah nih, sekarang ke transportasinya. Nah untuk transportasinya itu selama new normal ini kalian pasti inget dong ya kan, banyak kayak ya, transportasi umum kayak mati, kayak kereta, Transjakarta ya kan, terus ojol dilarang bawa penumpang. Nah, itu bener-bener ya udah mati lah ya, kata udah matiin banget rezeki orang mah, udah nggak terlalu berjalan. Nah pasti new normal ini di minggu pertama, kita bahas di Transjakarta dulu. Di Transjakarta itu operasionalnya tuh dari pagi sampai jam 6 sore doang. Jadi dari pagi sampai jam 6 sore itu di minggu pertama. Nah habis itu di minggu kedua Transjakarta udah mulai berlaku tuh, jam operasionalnya udah normal dari pagi sampai jam 10, kurang lebih jam 10, gue juga lupa ingat ya. Jadi buat kalian para pengguna Transjakarta ya, kalian nggak harus was-was ketinggalan ya, karena udah mulai normal. Transjakarta itu udah mulai normal, udah normal ya, udah normal, bukan mulai normal, udah normal operasionalnya. Terus untuk kereta ya masih sama, cuman udah nggak di apa namanya, dijarak-jarakin gitu ya kan, biasanya dijarak-jarakin tuh jadwal kedatangan keberangkatan, jam-jamnya sekarang udah mulai kayak normal lagi. Jadi ya kayak udah mulai padat lagi, karena kan ya udah mulai, orang udah pada mulai kerja ya kan. Begitu banyak pengguna MRT, kereta listrik, terus apa lagi, LRT juga itu udah mulai beroperasional normal lagi. Nah habis itu yang terakhir itu transportasi terakhir yang gue bahas itu adalah ojek online. Yang kita tahu yang sebelumnya itu dia dilarang untuk membawa penumpang, sekarang mereka diizinkan untuk membawa penumpang lagi, dengan catatan sang drivernya ini harus di kayak semacam rapid test gitu. Habis itu kendaraannya disemprot dengan disinfektan ya, seminggu sekali mereka harus disemprot disinfektan. Itu yang gue tahu sih dari Gojek ataupun Grab, itu yang gue tahu. Habis itu kalau untuk Grab sih kayak apa, beberapa Grab ya dikasih kayak perlengkapan buat kayak social distancing mereka gitu di selama di motor. Jadi pengendaranya dengan drivernya itu dikasih kayak semacam tameng tapi modelnya tas. Jadi nanti drivernya tuh kayak pakai tas cuma berupa tameng. Jadi kayak buat jagaan antara driver sama penumpangnya. Nah, yang ini enggak nih, tapi beberapa ada. Ini soalnya gue udah lihat. Nah, ini lagi enggak lihat aja nih. Terus juga apa? Kalau untuk Gojek sendiri sih gue nggak tahu ya. Mereka dikasih peralatan kayak gitu juga, gue nggak tahu. Nah kalau untuk Gojek, kalau Grab itu kasih perlengkapan kayak gitu. Terus apa, dianjurkan untuk penumpangnya membawa helm sendiri. Ya, jadi untuk para pengguna ojol, penumpang ojol ini
dianjurkan buat bawa helm sendiri, bawa masker sendiri, ya gitu. Ya walau ojol sendiri sih sebenarnya nyiapin helm, tapi dianjurkannya sih begitu. Ya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini kan, gue pikir sih itu bagus gitu, worth it, emang berguna. Ya emang seharusnya begitu gitu, biar penyebaran virus COVID-19 ini tuh nggak luas gitu. Apalagi kita kan lagi mau menjalankan yang namanya tuh new normal lagi. Jadi supaya nggak tambah parah, ya ikutin aja sih gitu. Ya kan, bawa helm dari rumah, bawa maskernya. Ya, kalau bisa bawa hand sanitizer sendiri dari rumah gitu. Biar lebih amannya. Terus ya itulah untuk ojol ya kan, yang gue tahu mereka udah nerima penumpang lagi. Ya alhamdulillah, jadi para pekerja, lebih tepatnya sih para ojol-ojol ini tuh jadi kayak punya penghasilan lagi, yang sebelumnya hanya apa sih namanya, cuman bisa berharap sama yang namanya GoFood atau GoSend, GrabFood, GrabSend gitu. Makanya nggak, ya kurang lah, pasti pendapatan mereka pasti berkurang dengan nggak diizinkannya bawa penumpang ya. Alhamdulillah sih sekarang karena udah bisa ya. Semoga aja perekonomian para ojol-ojol ini udah mulai membaik lagi. Dan untuk gua sendiri new normal ini, kalau untuk pribadi gua sendiri ya alhamdulillah gua jadi bisa kerja lagi kan, gua nggak nganggur lagi di rumah. Nah sebelumnya gua cuma diem di rumah ngelakuin ya kegiatan-kegiatan yang gabut banget menurut gua. Mau pergi nggak bisa, mau jalan-jalan nggak bisa, mau kerja nggak bisa, itu bingung mau mana, mau ngapain, yang kita diem di rumah. Sekarang udah bisa kerja, udah bisa jalan, udah bisa main motoran lagi. Jadi new normal ini kalau bagi gua itu adalah sesuatu yang ya kayak semacam berkah lah buat gua. Alhamdulillah banget. Puji syukur sama Allah yang Maha Kuasa, sama Maha Esa. Ya kita doa aja semoga virus COVID-19 ini tuh benar-benar ketemu yang namanya tuh antidotnya atau antivirusnya, vaksinnya. Jadi biar kedepannya tuh bumi benar-benar udah bebas dari COVID-19 ini. Balik lagi ke topik tadi tuh new normal ya. Nah sorry bentar, ini mobil kemana nih? Bentar, gue harus fokus dikit takutnya nabrak atau nyenggol karena banyak mobil lalu lalang sini. Ada. Oke. Udah balik ke new normal lagi. Tadi udah perekonomian, kayak mall udah, transportasi udah gue bahas tuh kan. Terus oh iya, untuk apa, pesan gue sih kalau sama di new normal ini yang tadi sempat gue sampaikan juga di soal transportasi ya.
Jadi pesan gue buat lu yang mau keluar rumah, mau melakukan kegiatan kerja atau ya apalah, gue saranin kalian bawa dari rumah sendiri sarung tangan itu, bawa pakai sarung tangan kain aja yang kain rai gitu kan ada tuh, ada ya kan, ya beli itu. Jadi kalian tuh nggak bersentuhan secara langsung dengan orang atau benda yang harus disentuh sama orang kan. Yang kita tahu virus COVID-19 ini dia tersebarnya melalui sentuhan kan, melalui perantara. Jadi sebisa mungkin kita mengurangi kontak langsung dengan orang lain gitu. Jadi menurut gue sarung tangan itu penting. Kayak lo jaga tangan sama orang atau lo buka pintu, ya lo nggak tahu ya kan, yang buka pintu itu berapa orang yang membuka pintu, kayak pintu mall, pintu kerjaan, pintu hotel, ya banyak lah, bukan pintu umum, pintu di fasilitas umum, ya kan. Kok dengan lo pakai sarung tangan, ya lo tuh nggak secara langsung tuh lo nggak kontak dengan benda tersebut, ya kan. Terus ketika lo mau menyentuh bagian area muka lo atau kayak lo gatel di muka, di hidung, ya kan, lo bisa lepas sarung tangannya dulu gitu. Jadi kan lebih safety, lebih aman, iya dong, ya kan. Nah, terus untuk saran yang kedua, bahwa yang namanya masker itu wajib banget. Pakai masker itu wajib banget, karena kan juga dianjurkan atau ada peraturannya malah untuk selama new normal ini, untuk yang keluar itu harus mewajibkan menggunakan masker. Maskernya itu masker kain, ya, masker kain, bukan masker yang untuk medis. Karena masker medis ya untuk medis. Kalau untuk kalian yang melakukan kegiatan itu cukup pakai masker kain aja. Masker udah. Habis itu ikuti setiap aturannya. Kayak misalkan untuk memasuki setiap area tempat umum kayak gedung, itu kan dicek suhu tubuh, ya ikutin gitu loh. Kalian jangan langsung menerobos aja cek suhu tubuhnya. Terus harus pakai apa sih namanya, A few moments later. sanitasi gitu, ya kan, buat tangan, sanitizer, gel sanitizer itu gue saranin kalian tuh bawa dari rumah. Jadi kan kalau bawa dari rumah ya sanitizer itu ya lo doang yang make, lo doang yang nyentuh botolnya, lo doang yang nyentuh tempatnya. Walaupun ada di beberapa tempat umum ada tuh hand sanitizer yang nggak harus dipencet, ya kan, atau ditekan-tekan gitu, gini ya. Ada yang pakai kayak diinjek lah kaki, itu kan ada tuh. Gue pernah lihat itu ada di Semanggi tuh, ada tuh hand sanitizer, dia nggak dipencet tapi diinjek. Jadi di bawahnya tuh ada kayak injekan itu kayak injekan buat pedal gas mobil. Nah, pas diinjek nanti keluar hand sanitizer-nya. Atau di mall yang lebih elit lagi itu pakai sensor, itu tuh naruh tangan lo di situ nanti keluar hand sanitizer kayak Senayan City gitu. Tadi ya saran dari gue tuh kayak udah masker, udah sarung tangan, hand sanitizer, nah terus jaga jarak, ya. Yang terakhir itu jaga jarak, jaga kesehatan.
pola makan itu dijaga, jangan makan sembarangan. Karena menurut gua selama kita jaga pola makan, pola hidup kita sehat, yakin virus COVID-19 itu nggak gampang untuk menular kita, karena pasti antibodi kita bisa menang melawan mereka. Oke, ini kita nih udah nyampe di Puri Kembangan ternyata. Gak terasa ya. Udah. Kalau gitu gua udahan dulu ya. Sampai sini aja videonya untuk pembahasan new normal kali ini. Kalau kalian suka videonya, kalian bisa subscribe. Gak suka ya nggak apa-apa, nggak usah diapa-apain, diemin aja, tonton aja ya. Terus kalau kalian ingin tahu kelanjutan video yang bakal gue posting atau konten-konten yang bakal gue sajiin ya, kalian bisa subscribe gitu ya, dan kalian bisa bantu share video gue atau channel gue buat bantu gua dalam memperluas, memperbesar channel gua. Oke, gua Nizuraku pamit undur. Assalamualaikum.